الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا صاحب هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi jami'in fid dharain amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan diantaranya yang pertama tadi adalah sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk pengajian yang mana kebetulan pada malam hari ini jadwalnya adalah pembahasan masalah fikih muamalah, dan kita alhamdulillah berjumpa setelah kurang lebih 1 bulan kada berjumpa karena terakhir ulun hadir di sini yaitu masih bulan Ramadan, hidup 20-an Ramadan, dan kebetulan malam Selasa setengah bulan berikutnya ulun berhalangan hadir. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul setelah 1 bulan berpisah. Yang ulun muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para habaib, para syarif dimanapun mereka berada, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas masalah fikih muamalah. Dan sudah kita ketahui apa itu fikih muamalah. Itu pembahasan masalah seputar transaksi-transaksi atau masalah segala akad-akad, baik itu jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Dan pada malam hari ini kita masih pembahasan masalah jual beli, karena lumayan panjang pembahasan masalah jual beli ini. Walaupun pembahasan kita masih masalah jual beli, cuman untuk para jamaah ulun izinkan nantinya untuk betakun, cuman tetap pada masalah fikih muamalah, walaupun bukan pada masalah jual beli. Jadi kalau nantinya ada waktu, insya Allah kita buka kembali pertanyaan bagi jamaah yang ingin bertanya, apapun yang ingin ditanyakan seputar fikih muamalah, baik itu masalah jual beli atau masalah yang bukan jual beli tapi masih di masalah fikih muamalah. Adapun masalah-masalah yang lain seperti masalah sembahyang, nah itu mungkin bisa ditanyakan kepada guru yang lain yang nantinya sesuai lawan pembahasan yang mereka sampaikan. Pada pertemuan sebelumnya 1 bulan yang telah lewat, ada pertanyaan, dahulu tuh ada pertanyaan masalah sanda menyanda. Nah, barang yang disandakan apakah boleh disewakan? Ulun jawab dahulu itu jawabannya kada boleh. Ya memang ulun misalkan berisi barang, ulun sandakan kepada pian kada boleh menyewakan barang itu, karena barang itu masih milik ulun. Apa fungsi menyandakan? Fungsi menyandakan itu hanya menjadikan barang itu sebagai jaminan jikalau nantinya ulun kada mampu bayar hutang. Nah, sehingga yang dijadikan bayaran adalah barang, sehingga pian kada boleh menyewakan barang itu, kada boleh juga memakainya. Nah, karena kalau memakai berarti jadi riba jadinya, sudah kita bahas. Cuman ada jalan keluarnya. Nah, ini semalam kada ingat menyampaikan ulun. Kayak apa caranya ketika ulun menyandakan barang, pian menyandai barang ulun lalu pian ingin memakainya atau ingin menyewakannya. Bagaimana caranya? Ada caranya. Kayak apa? Caranya jangan menggunakan akad gadai, jangan menggunakan akad sanda, tapi menggunakan akad jual. Nah, jadi misalkan ulun berisi kendaraan, ulun perlu duit 5 juta, ulun rencana hendak ulun gadayakan kendaraan. Nah, sebagai jaminan hutang 5 juta. Cuman ketika ulun gadayakan kanu pian kada boleh memakai kendaraan itu.
kada boleh menyewakan karena kendaraan itu masih menjadi milik ulun. Supaya pian boleh memakainya, boleh menyewakannya, kayak apa caranya? Menggunakan akad jual aja. Jadi ulun jual kendaraan ini 5 juta. Nah terserah pian lagi itu kendaraan pian jadinya. Hendak pian sewakan kah? Hendak pian pakai kah? Nah cuman nantinya bisa menggunakan perjanjian, bila ulun kawa membayari 5 juta ulun tukari biasa. Nah ini boleh kayak itu kalau kayak itu caranya. Tapi kalau nya langsung menggunakan akad gadai, nah itu kada boleh ham. Nah, kita masih melanjutkan masalah pembahasan masalah jual beli. Jadi pada malam hari ini kita membahas masalah jual beli usul dan puru' atau samarah. Jadi ada istilah bai'ul usul was samarah. Usul itu apa? Usul itu jual beli tanah atau pohon. Nah, jadi bagaimana nantinya ketika kita menjual tanah, apakah barang-barang yang ada di tanah itu apakah terjual juga atau kada? Misalkan ulun berisi tanah, hendak ulun jual di tanah itu ada pohonnya, misalkan ada tanaman sayur, di situ ada betajak bangunan, atau di dalam tanahnya ada batu bara, ada emas, apakah barang-barang itu semua ikut terjual atau kada? Nah ini pembahasan kita. Atau misalkan ketika ulun menukari pohon buahnya aja, pohonnya kada umpat ulun tukari, bolehlah. Nah ini pembahasan kita. Jadi apabila menjual pohon beserta buahnya, ada pohon kita jual beserta buahnya. Ini narancak rajin pisang, misalkan ya, pembalantik pisangnya katuju berjalan tuh boleh lihat di mana ada nang pisang patut ditukarinya tuh. Nah, jadi kalau inya kita menukari buah, misalkan pisang beserta lawan pohon-pohonnya, atau menukari pohon beserta lawan buah-buahnya. Jadi apabila menjual pohon beserta buahnya, atau menjual tanah beserta tanamannya, ini menjual tanah sekaligus tanaman-tanaman yang ada pada tanah itu, maka jual belinya sah secara mutlak. Nah ini kada apa-apa, aman aja, baik buahnya masih anom atau sudah tua. Nah ini nyaman aja, menjual tanah sekaligus lawan tanaman-tanamannya. Berapa? Tanahnya 10 juta, tanamannya 1 juta misalkan, berarti 11 juta. Bakat ku jual tanah beserta tanamannya 11 juta. Nah ini kan jadi masalah, nyaman aja. Yang jadi masalah tuh kena apabila menjual tanahnya aja, nah, atau menjual buahnya aja, kada lawan pohon-pohonnya. Bagaimana hukumnya apabila menjual buahnya saja tanpa dengan pohonnya? Buahnya aja dijual, pohonnya kada dijual. Misalkan pisang, nukari pisangnya aja, atau menjual tanamannya saja tanpa dengan tanahnya. Di tanah itu ada tanaman sayur misalkan, lalu kita tukari sayurnya, tanahnya kada umpat, maka ada perincian hukumnya. Bagaimana perincian hukumnya? Jika buahnya sudah tua, maka sah secara mutlak. Jadi menjual buah tanpa dengan pohonnya, misalkan menjual pisang. Nah, pisang masih di pohon, cuman pisangnya sudah tua juga, walaupun belum masak tapi sudah tua. Nah ini boleh, sah jual belinya, baik dengan disyaratkan dipetik buahnya atau tanamannya, atau disyaratkan jangan dipetik. Ketika ulun menukari pisang misalkan, tapi pisangnya hanya kada lawan pohon-pohonnya, tapi syaratnya tadi satu, pisangnya sudah tua. Nah ini boleh. Entah disyaratkan ampun pisang, ayo tukari pisang koto, tapi langsung diputik, jangan diganakan. Atau tukang ampun pisang, ayo tukari pisang konang di pohon to, tapi syaratnya seminggu dulu ganakan, tetap sah. Nang kayak apakah caranya? Nah jadi jika buahnya sudah tua maka sah secara mutlak. Arti secara mutlak, baik dengan disyaratkan dipetik buahnya, menjual buah tanpa pohonnya, atau dipetik tanamannya ketika menjual tanamannya aja bukan dengan tanahnya. Nah, atau disyaratkan jangan dipetik, atau tanpa syarat apapun, pokoknya menukari pisangnya sudah tua nang masih di pohon, sah. Ketika disyaratkan dipetik buahnya, maka wajib pembeli memetiknya. Jadi ketika ulun berisi pisang, pian hendak nukari pisang ulun yang masih di pohon pisang, tapi pian hendak menukari pisangnya aja, dan pisangnya sudah tua juga. Nah maka ketika ujar ulun, ayo tukari pisang ulun itu, tapi syaratnya harus diputik langsung, maka pian sebagai pembeli wajib memutiknya tuh.
Atau jero ulun ayuh atau kari pisang ulun tuh nang masih di pohon nang sudah tua tuh, tapi syaratnya jangan diputik genakan seminggu dahulu. Pian kada boleh memutik tuh imbah menukari. Amun kada bersyaratkan pang, kada ada janji napa-napa, kada ada syarat napa-napa, pokoknya pian menukari pisang ulun. Pisangnya nang masih di pohon dan sudah tua, kayak apa caranya? Ketika akadnya seperti itu, kada ada janji napa-napa. Yang pertama jual belinya sah, yang kedua ulun sebagai pemilik pohon pisang wajib memberi izin kepada si pian pembeli pisang membiarkan pisang itu kada diputik sampai masa dipanen. Masa dipanen, babi lagi nama manen pisang sudah masak, berarti mah hadang masak toh, kan pisangnya tuh aja bang hanyar tadi. Nah ini tinggal dikias saja lagi lah, apakah menukarin apakah menukari buahnya aja tanpa lawan pohonnya, cuman tadi napa pohonnya apa buahnya sudah tua. Nah walaupun belum masak, jual belinya sah. Jika buahnya belum tua, maka sah menjual buah saja tanpa dengan pohonnya, atau menjual tanaman tanpa dengan tanahnya apabila dengan syarat diputik langsung. Nah ini pulang kita ini narancak lah, kenapa ulun mengambil contoh pisang, karena yang ulun tahu rancak contohnya pisang. Ada pisang diintai-intai oleh pembelatikan, sudah ya pembelatikan, nah pisang tuh kutukari lah belum tuh anu masih sah lah jual belinya, sah apabila syaratnya langsung diputik. Amun kada diputik langsung baakat transaksi jual belinya kada sah. Amun pisangnya anom tadi, amunnya sudah tua kada apa-apa, sah aja. Ini amun pisangnya anom. Bapak kayak apa caranya? Hendak ditukari langsung diputik, syaratnya hanya sah. Sedangkan pisang anom diputik pacang buruk warai kada jadi napa-napa. Hendak kada ditukari aja, tak ada orang kita menukari. Kayak apa caranya? Bisa dengan janji aja. Ya kita kepada pemilik pisang, pemilik pohonnya, aku hendak nukari pisang ini nah. Cuman aku hendak nukari pisangnya aja, kada hendak lawan pohon-pohonnya. Cuman amun aku tukari uyah ini sah aja bang jual beli amun diputik langsung. Cuman yang jadi masalah amun ku putik langsung pisang ini kada pacang jadi napa-napa, pacang buruk wara karena masih anom. Kayak apa caranya? Nah ikam kina aku berjanji lo nikam lah, tolong pisang ini jangan dijual kina sampai tua, kina aku nukarinya. Nah kayak itu aja. Amun ditukari langsung kada saham jual belinya. Nah, karena pisangnya masih anom. Nah. Jadi jika buahnya belum tua, apakah nukari asam misalkan mau juga asamnya masih anom, sah amun diputik langsung. Sah apabila diputik langsung. Ini asam nang masih di pohon lah. Kalau asam nang sudah bersusun di pasar kada apa-apa nih toh. Ini asamnya masih di pohon, lalu nang kita tukari asamnya aja. Amun lawan pohon-pohonnya kada apa-apa, sah-sah aja. Ini yang jadi masalah apabila yang ditukari buahnya aja, pisang kah tadi, asam kah misalkan. Amun asamnya tuha kada apa-apa, sah aja juga. Hendak diputik langsung kah, digenaakan kah. Nang jadi masalah nang sedikit terumit ini apabila buahnya masih anom. Nah ada kalau asam belahan nang anom-anom tuh kesan cacahan, kesan cacapan, mau orang nukarin itu tuh sah, tapi syaratnya apa? Diputik langsung. Amun pacang kada diputik kena dulu baakat, berjanji aja dahulu janji ampun asamnya gini lah, bilanya tuha aku nukarinya. Nah jadi jika buahnya belum tua maka sah menjual buah saja tanpa dengan pohonnya, atau menjual tanaman tanpa dengan tanahnya apabila dengan syarat diputik. Jika disyaratkan tidak diputik, jar si pembeli aku nukari asam ini nah yang masih anom nih, cuman aku kada hendak memutik kamu kada tua, jadi kutukari dengan syarat tanpa diputik atau tanpa syarat apapun. Imba tukari langsung apa tadi pisangnya atau asam nang masih anom nang ada di pohon tanpa adanya syarat diputik langsung, sedangkan pisangnya atau asamnya masih anom. Nah ini kada saham jual belinya. Jadi hanya sah jual menukari buah nang anom, pisang kah asam kah apakah nang masih di pohon, itu syaratnya boleh apabila diputik langsung. Nah, itu masalah jual beli buah pohon dan tanaman lawan tanah. Nah lalu ketika kita menukari tanah, apa saja yang mengikuti ikut terjual, ikut tertukari, dan apa saja yang kada umpat tertukari. Nah ini ada juga pembahasannya.
apabila kita menjual tanah secara mutlak, arti secara mutlak itu tanpa syarat apapun. Nah ini tanah ini nang buka 10 kali 10 ku jual, kadada menyambat pohonnya, tinggallah pohonnya yang ada di tanah tuh buatlah. Ini toko nang ada di tanah tuh ku jual atau toko nang ada di tanah itu ku tinggal, kadada menyambat itu, pokoknya ku jual tanah, habisnya sudah menjual tanah secara mutlak. Nah jadi apabila menjual tanah secara mutlak tanpa adanya syarat beserta atau tidak beserta sesuatu yang ada pada tanah itu, kada ada syarat napa-napa, sedangkan di tanah itu ada tanaman, misalkan di situ ada bangunan kayak apa, maka akan ikut terjual juga sesuatu yang ada padanya tanah itu seperti bangunan. Nah jadi ketika menjual tanah dan di atas tanah itu ada bangunan, maka bangunan itu ikut terjual juga. Nah, ikut terjual juga. Amunnya hendak menukari tanahnya aja harus ada syarat, aku menukari tanah tanpa lawan bangunannya, saham. Berarti nang sah tuh namanya tanahnya aja toh. Tapi bila nyejar kita kutukari tanah, kayak itu aja kata-katanya berapa, 500 juta ku jual aja pemilik tanah, sedangkan di tanah itu ada bangunannya, misalkan tak umpat tam bangunan itu terjual juga. Nah jadi apabila menjual tanah secara mutlak tanpa adanya syarat beserta atau tidak beserta sesuatu yang ada pada tanah, maka akan ikut terjual juga sesuatu yang ada pada tanah itu, seperti bangunan, misalkan pepohonan yang masih hidup, umpat tam juga terjual. Kayak ada pohon jati di situ tuh, kada kawa diambil lagi, tak umpat tak jual. Amun kada hendak menjual lawan pohonnya harus disyaratkan di dalam akad, ku jual tanah tanpa dengan pohonnya, berarti yang tak jual tanahnya aja. Bilanya tanpa adanya syarat secara mutlak saja menjual tanah, maka apapun yang ada di sana yang sifatnya permanen umpat tak jual juga. Seperti tadi bangunan kan tak andak sudah permanen. Nah, apalagi pepohonan yang masih hidup, amun pohonnya yang mati kada tak umpat. Seperti barang-barang nang kawa dipindah tuh kada tak umpat juga. Menjual tanah, di tanah itu ada kendaraan, tak umpat lah kendaraan, kada, karena kendaraan itu sifatnya kada permanen, kawa dipindah-pindah. Amun pohon nang masih hidup, bangunan tuh sifatnya permanen, tak umpat juga dijual. Nah apalagi buah yang belum nampak ketika transaksi, jadi ulun menjual tanah, kebetulan di tanah itu ada pohon asamnya masih hidup, berarti pohon asam itu tak umpat juga tuh terjual. Buah asamnya apa umpatlah terjual. Amun waktu menjual tanah tadi asamnya sudah ada, kada umpat terjual, jadi boleh pemilik tanah ambil asamnya dulu. Tapi bilanya belum ada, sebulan kemudian hanya berbuahan, buah itu milik si pembeli tadi, buah itu milik si pembeli. Nah, kadang kawa lagi ampun tanah nang asal tadi ambil. Nah ini mau rajin Mbak menjual tanah, sebulan kemudian diambilinya pohonnya, hanya dijual jadi kayu panggetah misalkan, dituruhinya masih. Nah itu kada boleh, itu sudah jadi milik si pembeli. Apabila menjual tanahnya tanpa syarat tadi, langsung aja ku jual tanah, kada ada menyambat pohon getahnya, kada umpat, kada ada, tak umpat punya bilanya secara mutlak, tak umpat tam apa saja barang-barang yang ada di tanah itu apabila barang itu sifatnya permanen atau kada kau dipindah, seperti bangunan, pepohonan. Nah dan tak umpat juga tanaman yang bisa dipanen berkali-kali. Ada kan tanaman yang bisa dipanen berkali-kali, napa lumbuk kada sekali panen aja toh, ada tak lumbuk di kabun lumbuk di tanah tuh tak umpat juga tak jual. Atau ada apa lagi misalkan banyak kayak kan, nah, sayur kacang misalkan, ada pun sayuran atau tanaman yang hanya bisa dipetik satu kali itu kada tak umpat tam. Apa misalkan menjual tanah dan di tanah itu ada kabun, apa misalkan sawi itu kan sekali putik aja nyampe nah sawi itu kada tak umpat. Dan tidak ikut terjual tanaman yang hanya bisa dipanen satu kali dan barang-barang yang bisa dipindah. Jadi barang-barang yang bisa dipindah pada tanah itu ketika menjual tanah secara mutlak, barang-barang tuh kada umpat terjual. Seperti tadi menjual tanah, di tanah tuh ada kendaraan seorang kada tak umpat. Menjual tanah, di tanah tuh ada misalkan kayu-kayu kita, nah papan misalkan, kan papan kawa dipindah, belum jadi bangunan lagi. Kalau sudah permanen jadi bangunan, nah itu kada kali dipindah.
ada gerobak kita di situ di tanah, menjual tanah secara mutlak kada tak umpat juga. Apalagi misalkan banyak kan apa saja barang-barang, ada sapi kita di tanah tuh masih, lalu langsung bakat jual beli. Nah, aku jual tanah 10 kali 10 misalkan dengan harga 100 juta. Di situ ada sapi, ada macam-macam. Nah, itu kada tak umpat terjual. Nah, ini beberapa masalah disebut dalam fikih disebut bai'ul usul was samarah. Nah, menjual usul di situ maksudnya adalah pohon dan tanah, dan menjual buah. Jadi kesimpulannya ketika kita menukari atau menjual tanah lawan tanamannya itu mudah aja seperti jual beli biasa, sah aja langsung. Atau menjual pohon beserta lawan buahnya, atau menukari atau menjual buahnya aja atau tanamannya aja, nggak ada lawan tanahnya, nggak ada lawan pohonnya, cuman buahnya sudah tuha, sah aja juga. Hendak disyaratkan diputik langsung kah, disyaratkan jangan diputik kah ketika transaksi akad tadi teh, hendak secara mutlak aja kah, sah-sah aja. Yang terumit sedikit apabila kita menukari tanamannya aja kada lawan tanahnya, atau menukari buahnya aja kada lawan pohon-pohonnya, tapi buahnya masih anom. Nah, ini sedikit terumit. Nah, beakad langsung kada sah amun kada langsung diputik. Amun ditukari lagi anom langsung diputik. Nah, ini sah aja. Nah, habis masalah pembahasan masalah jual beli usul wasamarah, menjual tanah beserta dengan tanaman-tanamannya dan menjual buah beserta dengan pohon-pohonnya. Nah, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ada yang hendak bertakon kah? Nah, bila ada yang bertakon kita lanjutkan, masih ada waktu 10 menit. Jadi terakhir sebulan yang telah lewat, waktu masih Ramadan, jar penitia diberi jemaah kesempatan untuk bertakon. Nah, jadi ulun buka selebar-lebarnya, sekalinya banyak banget bertakon. Tuntong bertakon, doa Al-Fatihah, mbah besalaman, de tangan pulang ada pulang bertakon. Nah, jadi biasanya ulun jam 6 selesai dah kuliah subuh, hari itu jam 7 hanya sampai ke rumah ulun. Nah, jadi kalau malam ini pindah banyak hendak bertakon dipersilahkan pulang. Nah, ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Nah, bila ada bertakon kita lanjutkan. Nah, adakah? Jual harta warisan sudah diwaris apa belum mah? Sudah mewaris, pemiliknya sudah mati. Ya oleh. Nah, jadi misalkan abah ulun berisi harta rumah misalkan, ya oleh. Nah, lalu tiba-tiba abah ulun wafat dan ulun waris satu-satunya, berarti kan harta itu milik ulun. Nah, harta itu bagaimana statusnya? Itu sudah jadi milik ulun. Dijual atau tidak dijual, hendak ulun jual kah, hendak ulun beriakan kah, itu secara hukum fikih sah, sudah boleh dijual. Nah, cuman ada sebagian ulama pendengar ulama mengatakan bahwasanya menjual harta warisan itu walaupun sah-sah aja, cuman kada baik jar. Cuman kada tahu lah alasannya kenapa. Yang ulun tahu itu harta itu sudah menjadi milik ulun. Bahkan kata para ulama harta yang paling halal itu ialah harta warisan. Kalau kita beli harta ulihan begawi bisa aja dicampuran haram di situ. Gara-gara kita begawi kah tertinggal sembahyang? Gara-gara kita begawi kan misalkan caranya kada pas. Tapi kalau kita mendapat harta dengan cara warisan, itu harta yang paling halal kata para ulama. Cuman ada orang mendengar menjual itu aja kada baik, malarat kena hidup. Memang kada tahu juga atas dasar apa, dan ulun pun kada pernah juga berteman di kitab, dan ulun kada tahu juga terbuktikah kada kah perkataan ulama tuh orang menjual harta warisan itu kada baik. Tapi secara fikih sah aja, boleh aja. Nah, jadi harta yang paling halal itu diantaranya harta warisan. Jadi misalkan abah ulun tadi mendapatkan harta itu dengan cara haram, mencuntan misalkan, merampok. Ulun kada tahu kuitan ini gawian mencuntan, merampok, mati kuitan, ulun waris. Harta itu halal bagi ulun. Siapa yang dapat siksa gara-gara mencuntan tadi? Kuitan ulun. Jadi kuitan ulun yang begawi tadi, sidin yang mendapatkan akibat buruknya gara-gara mencuri, sidin yang sakit kena di akhirat, ulun yang menikmati hartanya dan ulun halal. Ini amun ulun kada tahu harta itu haram. Tapi amun ulun tahu kuitan nih hasil merampok, hasil mencuri, wajib memulikakan. Nah, ini amun kada tahu harta itu halal jadinya. Jadi secara fikih
menjual harta warisan itu boleh dan jual belinya pun sah aja. Nah, diberi 10 meter menjual 11 berarti lebih pada beriin orang. Oh, diberi. Nah, jadi jual beli diantara syarat sah jual beli itu adalah yang kita jual itu barang itu milik kita. Jadi amun kita beli tanah misalkan lebarnya 10 meter, soalnya menjual 11 berarti sameter itu amun orang tak. Berarti yang sameter yang kada sah. Sameter yang kada sah, yang sah tuh yang ampun kita aja. Nah, yang 10 meternya sah, yang semeternya kada sah. Nah. Adakah lagi sambil menghadang-hadang Isa nih? Kalau bemik jah supaya jemaah di belakang mendengar. Akad jual beli jual biasa jual hendak akad berhuruf kah? Hendak akad kujual kah? Kujual baju dengan tape misalkan boleh aja, tapi syaratnya semalam harta itu kada ada harta ribawi. Kalau ada harta ribawi ada syarat-syarat tambahan. Ada ya berhuruf lawan ya. Biasa aja. Nah, kuhurupakan atau kujual kendaraan Sukupi lawan Vario dan menambah 2 juta misalnya sah sudah, itu gampang aja. Nggih kada bapak nyaman aja. Menjual lalu kita hutang akan. Ya, akadnya waktu menjual deh bang. Nggih. Bayarnya berdudi waktu menjual deh bang. Jadi kayak ini akadnya kujual misalkan kendaraan ini 10 juta kredit. Nah itu jadi waktu orang bayar tuh bayar hutang aja lagi, akad jual beli sudah terjadi. Apanya? Sah sudah. Nah sah sudah. Nah jadi kan jual beli itu kan boleh bayarannya berhutang. Jadi kendaraan kita serahkan lalu duitnya berhutang itu boleh. Nah jadi sah aja. Nah, palingnya yang jadi masalah tuh kina apabila ini misalkan kendaraan kontan 10 juta lalu kredit jadi 15 juta. Nah itu bila kurang pas caranya bisa terjatuh kepada riba. Apanya? Orang nukar kendaraan kita ya 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 boleh, itu statusnya sebagai jaminan hutang, jadi boleh sebagai jaminan hutang. Ya sama-sama. Kada diberi uang salawasan. BPKB-nya ada pian boleh mengambil secara paksa itu ngarnya. Oh kejauhan nah. Berarti secara fikih pian berhak mengambil. Pian kada kau mengambil itu berarti pian aja lagi. Oh iya. Orang mah bayarnya belum punah lo pian leh. Belum punah. 30 penting. Iya. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah apa ngarannya? Kan ingat lu ngarannya lah. Kita kalau kita tahu orang misalkan hendak berhutang nu kita ya oleh. Ya. Oh, kita kan udah boleh menghutangi itu. Dia menyatahu kan. Ya, misalkan ada orang hendak berhutang nu kita dan orang ini kada hendak bayar. Kan berhutang kada bayar itu haram hukumnya. Kita menghutangi berarti menolong orang melakukan yang haram. Nambah hutang jelas salah. Ya, nambah hutang jelas salah. Nambah hutang kan jelas salah karena niatnya berhutang kada hendak bayar. Nah, ya. Jadi kalau nambah hutang jelas saya salah sudah. Kita pun kalau inya tahu inya kada pacang kada hendak bayar kada usah dihutangi. Ya. Nah. Ya, inya bila hendak berhutang tuh baik aja. Bilanya bayar tuh ngalih benar. Berhutang asa dapat duit jadi orang, bila bayar asa kehilangan ya kalau. Nah, jadi ini berhutang saraba ngalih. Nah, dihutangi. Jadi nang nyaman tuh kayak apa? Mun handak supaya kita terkadang orang hendak berhutang wadah kita kan dihutangi ngalih ditagih, kada dihutangi tia akrab, ya kan? Kayak apa caranya? Di antara caranya bisa kada usah dihutangi, beri duit sedikit aja.
Nah aku kada kamu hutangi 1 juta, nah aku ada berdujuan cuman ada nah 50.000 misalkan. Jadi kita lawan orang kadang ngalih kan. Nah amunnya kita kadang menghutangi, kalau bina ngalih pulang dihutang. Ada datang lagi. Iya, mencari kemana mencari, ya oleh baik bepuran berdahulu ya kalau daripada ini gini guru lah, rumah tulah kita sandahi sudah ima itu pas sudah kita sandahi rumah itu ujar tuan rumah ikan pakai haja rumah ini aku ikhlas saja jar, itu dari segi hukum termasuk riba lah dari segi hukumnya nih, meskipun tuan rumah itu sudah mengizinkan, kalau kan menyediai rumah itu pas kita sandahi rumah tadi ujar tuan rumah itu nah rumah ini pakai hal nikah aku ikhlas saja, itu dari segi hukum tetapkah karena riba? Itu kalau inya di luar akad berhutang kan tadi menyandai itu gara-gara ada hutang itu, kalau nah menyandai rumah berarti ada hutang ya oleh hutang 10 juta sebagai gadaiannya adalah rumah. Nah apabila tanpa disyaratkan di dalam akad untuk aku temen syaratnya akulah memakai rumah itu kada, kalau dalam berhutang tadi kada, berarti kada aman tuh lapas daripada riba qardi ngarannya. Kada riba lagi amun kada disebutkan di dalam akad berhutang, akad gadai kan tadi kayak ini dulu. Nah jaulan ulun nah mah hendak berhutang duit 10 juta tuh sandaannya rumah sudah habis tontong itu karena ulun kasanangan pian menghutangi ulun, jar ulun pian pakai rumah itu boleh sudah, itu kan di luar akad. Meminjamakan itu sudah di luar daripada akad berhutang, akad gadai tadi. Yang jadi riba itu apabila di dalam akad, nah ayo aku mau hutangi kamu 10 juta gadaiannya rumah, tapi dengan syarat rumah harus aku yang memakainya. Nah jadi syarat nggih. Cuman kalau di luar akad pulang kada wajib orang meminjamakan toh. Nah kada wajib, misalkan jalurna mau hutangi ulun hutangakan sudah duit 10 juta lalu gadaiannya rumah, karena ulun ni sanang bandar dapat hutangan daripada pian, lalu jar ulun apa tadi rumah itu pakai hapian. Nah lalu ulun kada jadi menjamakan, bolehlah boleh aja pulang. Nah jadi janji itu di dalam mazhab Syafi'i sunnah ditepati, jadi kada wajib. Jadi kalau berjanji kan sama kayak tadi teh kan kalau ulun misalkan menyandarkan kendaraan kan pian kada boleh memakai, kalau kada boleh menyewakan. Cuman kalau ulun menggunakan akad jual kini kan bila ada duit untuk hari biasa akadnya pulang. Nah pian kan boleh meminjamakan kah, hendak memakai seorang kah, menyewakan kah, boleh. Cuman ketika ada janji itu kada wajib ditepati. Jadi ketika ulun menjual udah pian hendak ulun tabusi biasa untuk hari pian kada hakon, ini kan kada kau lagi memaksa mengambil secara paksa, karena kalau di luar akad berhutang ini kada apa-apa lagi. Malah kita sunnah lagi membalas kebaikan orang. Ulun ada kepaluan duit, lalu misalkan pian menghutangi ulun duit kasanangan ulun injamakan motor ulun, kendaraan ulun, nah boleh lagi, bagus lagi, nah membalas kebaikan orang. Nah kada riba termasuk juga ada bapak diinjamakan pakai aja ada bapak. Nah boleh benar. Nah ya ada lagi. Habis sudah soleh pas aja nih semenit lagi isya. Sampai sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Salah khilafnya mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada setengah bulan akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur, diberikan kesehatan, dapat berjumpa kembali ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin syafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Min ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lam yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.